warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Noviana Putri dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Makassar. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori analisis permintaan, yang dimana ini adalah salah satu tugas final saya dari mata kuliah Ekonomi Syariah Islam. Nah, teman-teman, saya sangat bermohon untuk like dan komen video saya, karena like dan komen teman-teman sangat berpengaruh dan membantu untuk penilaian final saya. Baik, inilah penjelasan tentang teori analisis permintaan. Di mana dalam analisis permintaan di sini terdapat pendekatan isomaslahah, yaitu dalam pendekatan isomaslahah terdapat beberapa bagian. Yang pertama, karakteristik isomaslahah. Nah, di mana karakteristik isomaslahah atau IM menunjukkan kombinasi dua barang atau jasa yang memberikan maslahah yang sama. Nah, yang kedua, bentuk isomaslahah. Di mana dalam bentuk isomaslahah di sini terdapat kurva isomaslahah dengan kandungan berkah yang setingkat, dan terdapat pula kurva isomaslahah dengan kandungan berkah yang tidak setingkat, di mana dalam kurva isomaslahah dengan kandungan berkah yang setingkat, ada kalanya seorang konsumen dihadapkan pada pilihan konsumsi antara dua barang yang memiliki berkah yang setingkat. Setiap barang atau jasa yang halal dan memberikan kemanfaatan yang sama diharapkan akan memberikan keberkahan yang sama pula. Hal ini bisa dilihat pada barang-barang halal yang memiliki hubungan substitusi sempurna atau dekat, seperti komputer berbeda merek. Sebagaimana kita ketahui, persaingan dalam produk komputer saat ini sangat ketat, sehingga antara merek yang satu dengan lainnya sesungguhnya secara kualitas atau kemanfaatan tidak berbeda jauh atau bahkan sama. Nah, sedangkan yang seperti saya katakan tadi, kurva isomaslahah dengan kandungan berkah yang tidak setingkat. Nah, di mana dalam dunia nyata sebenarnya sangat sulit konsumen untuk menemukan barang-barang yang memiliki kandungan berkah yang benar-benar setingkat. Jadi, kebanyakan barang memiliki kandungan berkah yang tidak setingkat. Betapapun kecilnya perbedaannya. Dalam hal ini, jika konsumen ingin meningkatkan maslahah yang ia peroleh, maka ia harus melakukan perubahan jumlah barang yang dibelanjakan dalam komposisi yang berbeda. Nah, selanjutnya, kemampuan substitusi antar barang. Nah, di mana sudah kita ketahui bahwasanya kandungan berkah yang ada pada masing-masing barang bisa berbeda, sehingga kecenderungan pilihan konsumen muslim akan jatuh pada barang-barang tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pula batasan individu dan etika dalam konsumsi. Nah, di mana konsumen akan menghadapi berbagai kendala atau batasan yang harus diperhatikan dalam menentukan pilihan konsumsi. Nah, di sini pula terdapat kendala-kendala anggaran ataupun barang yang harus halal dikonsumsi tidak dalam jumlah berlebih-lebihan atau israf, memerhatikan kebutuhan orang lain dan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran, karena kehalalan merupakan batasan minimal dalam konsumsi. Nah, yang terakhir, keseimbangan konsumen. Nah, terdapat pula selain dari pendekatan isomaslahah, adapun efek berkah pada optimal. Nah, di mana adapun efek substitusi dan efek dari perubahan harga. Nah, dari efek-efek tersebut ini, adanya kenaikan harga suatu barang akan mendorong penurunan jumlah barang yang diminta jika kandungan berkah pada barang tersebut tidak berubah.
Nah, dalam efek substitusi dan efek dari perubahan harga di sini terdapat juga beberapa efek. Yang pertama, efek pendapatan. Nah, di mana efek pendapatan adalah perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat adanya perubahan pendapatan dari konsumen. Nah, yang kedua, efek substitusi. Nah, di mana efek substitusi di sini adalah perubahan jumlah barang X yang diminta sebagai akibat adanya perubahan permintaan terhadap barang yang lain. Nah, materi selanjutnya yaitu analisis elastisitas permintaan. Nah, di mana konsep dasar elastisitas permintaan adalah alat untuk mengukur seberapa peka permintaan akan berubah sebagai respon terhadap perubahan variabel lain seperti harga barang, pendapatan konsumen, selera, dan sebagainya. Elastisitas ini tidaklah selalu mencerminkan hubungan sebab akibat, namun lebih merupakan melihat gejala statistik yang terjadi pada perubahan permintaan dikaitkan dengan perubahan faktor-faktor lain yang secara teori ekonomi dinilai berpengaruh. Nah, ada pula elastisitas harga permintaan dalam analisis elastisitas permintaan, yaitu yang dimaksud di sini elastisitas harga permintaan adalah perubahan jumlah atau kuantitas dari barang yang diminta sebagai akibat dari adanya perubahan harga yang diukur dalam persentase. Nah, yang kedua, elastisitas pendapatan permintaan. Nah, di mana elastisitas pendapatan permintaan atau income elasticity of demand merupakan varian lain dalam kelompok elastisitas permintaan. Secara teknis, elastisitas ini didefinisikan sebagai perubahan jumlah barang yang diminta dalam persentase sebagai respon terhadap perubahan pendapatan konsumen dalam persentase. Itulah tadi sedikit pemaparan tentang teori analisis permintaan. Nah, saya akhiri sampai sini saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya hanyalah manusia biasa dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen teman-teman.